Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Dan kami percaya Tuhan anugerah-Mu Tuhan memampukan setiap kami sampai ke garis akhir Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang berfirman buat setiap kami. Engkau yang bawa setiap kami ke destiny kami. Engkau memperlengkapi setiap kami sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, roh hikmat pewahyuan Engkau turunkan buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, amin. Shalom saudara semuanya. Selamat tahun baru saudara. Bingung? Kemarin habis acara apa gitu loh. Nah, terus sana tuh ngapain? Selamat tahun baru. Nah gitu dong. Terima panggilan baru saudara. Tahun yang baru. New season. Amin saudara. New beginning. Nah kemarin saya dapat bocoran dari grup. Wah khotbahnya Ibu Nani new beginning. Nah itu kan. Saya percaya tahun yang baru. Tahun sukacita. Tahun penggenapan. Tahun berkat Tuhan. Tahun yang ajaib ada di depan kita. Amin. Dan kita ada di dalamnya. Amin. Setiap kali ada musim yang baru. Tuhan mau bawa kita ke level yang baru. Amin. Saudara pengen, oh hari ini tahun yang baru saya lebih jelek dari tahun kemarin lah. Ada yang doanya seperti itu? Saya rasa gak ada saudara. Semua pengen tahun yang baru, level yang baru, upgrade yang baru. Amin. Saudara tahu saudara, setiap level yang baru. Kalau kita main game, dulu saya suka main game waktu SD. Waktu SMP sudah gak main game. Apapun permainan, apapun game. Kalau levelnya baru, next level yang baru. Musuhnya baru enggak? Pernah main game semua di sini? Pernah mungkin waktu kecil. Atau anaknya pernah main game? Setiap game, level baru, musuhnya baru saudara. Tantangannya baru. Enggak mungkin. Tantangannya yang misalnya kita sudah level 5, rajanya di level 5. Level 1 muncul lagi. Mungkin muncul lagi. Tapi rajanya lebih serem. Betul saudara? Sama aja olahraga. Itu mungkin levelnya pertama RT. Terus kelurahan. Terus kecamatan. Terus apa? Kota. Habis menang di kota. Masuk mana? Provinsi. Habis provinsi mana? Nasional saudara. Musuhnya lebih hebat. Tantangannya lebih kompleks, lebih complicated. Itu namanya level baru. Sama saudara. Di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 kita mau baca dahulu. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Tolong. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Percayalah saudara, di tahun yang baru, di new season, saudara dan saya, Tuhan sudah memperlengkapi saudara dan saya. Bukankah kemarin saudara dan saya yang belum tahu panggilannya dikasih tahu panggilannya. Betul? Yang sudah lama panggilannya sudah tahu, diperbaruin lagi, on position. Untuk apa? Supaya kita menghadapi tahun yang baru dengan anugerah yang baru. Dengan perlengkapan yang baru, dengan personil yang baru. Setiap kali handphone saudara dan saya di-upgrade. Pernah ngupgrade handphone saudara? Seringkali handphone saudara itu keluar notifikasi. Mau di-upgrade atau enggak? Nanti malam atau sekarang, betul? Kecuali yang gak punya HP. Seperti ibu saya udah gak punya HP sekarang. Karena juga gak ngerti gitu loh. Kemarin baterainya melembung, ya sudahlah mah, gak usah lah mah. Toh ada susternya, jadi saya kontak-kontak sama susternya gitu. Kadang-kadang orang punya HP tapi gak pernah di-upgrade saudara. Didiemin aja. Apa yang terjadi ketika HP saudara gak pernah di-upgrade? Lemot tuh alias apa itu?
loadingnya lama, nggak bisa maksimal. Sama seperti hidup saudara dan saya. Harus di-upgrade, harus new season. Kalau di-upgrade, itu ada sesuatu yang ditambah, ada sesuatu yang dibuang. Percayalah saudara, ketika saudara membaca syarat dan ketentuan upgrade, dia akan berkata, ada bagian yang dibuang dan ada bagian yang ditambah atau diperbarui. Itu upgrade saudara. Kalau hidup saudara dan saya mau di-upgrade, siap untuk dibuang segala sesuatu yang jelek dalam hidup saudara. Yang baik akan diperbaiki lagi menjadi lebih baik. Itu yang namanya new season. Tahun yang baru, Tuhan sudah memperlengkapi saudara dan saya untuk menjadi murid-murid Kristus. Dan percayalah saudara, di dalam Alkitab ada kejadian yang luar biasa. Ketika mereka mau di-upgrade, mereka marah sama Tuhan. Ketika mereka di-upgrade sama Tuhan, mereka bersungut-sungut dan mereka berkata, lebih baik yang lalu daripada yang sekarang. Saudara tahu siapa? Bangsa Israel ketika dia keluar dari Mesir. Itu Tuhan mau upgrade mereka dari seorang budak menjadi seorang pahlawan. Dari seorang jelata menjadi seorang pangeran. Dari seorang yang tidak punya apa-apa. Tuhan mau upgrade. Mari nak, keluar dari negeri Mesir. Keluar dari negeri perbudakan. Mereka marah sama Tuhan. Dan Alkitab berkata, 80, hampir 90% mereka. Kalau dikalkulasi itu 87 sekian persen. Mereka mati di padang gurun. Mereka tidak pernah nyampe yang namanya tanah perjanjian. Ketika hari itu bangsa Israel mau di-upgrade. Mari nak, ikut aku. Jalan bersama aku di padang gurun. Jalan bersama aku di dalam proses Tuhan. Mereka berkata, lebih baik bawang-bawangan dan daging gratis di Mesir daripada aku berjalan dengan engkau. Memang berjalan dengan Yesus, kadang-kadang kita melewati lembah, kita melewati turunan, kita melewati belokan. Di padang gurun mungkin kakinya panas, udaranya gak sejuk. Tapi percayalah, tiang awan, tiang api ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia yang menjamin hidup saudara hingga sampai tanah perjanjian. Tapi persoalannya, jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel, mereka selalu bersungut-sungut, selalu marah sama Tuhan, selalu curiga sama Tuhan. Apalagi ini, apalagi ini. Mereka curiga kalau Tuhan ingin membinasakan mereka di padang gurun. Percayalah saudara, dia bukan Tuhan yang kejam. Dia mengeluarkan bangsa Israel karena dia pada aslinya keinginannya adalah nyampe ke tanah perjanjian dengan selamat. Dan mereka boleh menikmati yang namanya susu dan madu. Mereka boleh menikmati yang namanya tanah perjanjian, kelimpahan, Eden. Bukankah itu yang Tuhan janjikan buat setiap saudara dan saya? Amin. Ingat khotbahnya Ibu Nani waktu 15 jam. Masa kelimpahan, Taman Eden itu sudah ada di depan kita. Amin. Tapi kita tinggal ngikutin apa yang Tuhan mau. Dia Tuhan yang memperlengkapi setiap saudara dan saya. Ada satu lagi saudara. Seseorang yang di-upgrade dan dia nurut seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Roh Kudus mau. Saudara tahu siapa? Esther saudara. Bukankah kita ini kota mempelai? Bukankah ini sarang mempelai? Esther dari rakyat jelata, dari orang yatim piatu, dia diambil menjadi ratu dan menjadi penyelamat bangsanya. Mengeluarkan kejelataan Esther. Mau gak saudara dan saya mengeluarkan kejelataan saudara, perbudakan dalam hidup saudara, itu dikeluarkan semuanya dan digantikan dengan pakaian yang baru.
Ini yang Tuhan tawarkan buat saudara dan saya di tahun-tahun baru ini. Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17 berkata, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Musim yang baru, cara yang baru, wadah yang baru. Itu yang Tuhan inginkan buat setiap kita. Amin. Hatimu dan hatiku diperbarui selalu. Ketika hati ini mulai melenceng dari Tuhan, langsung doa sama Tuhan. Tuhan, hati ini kok lain ya Tuhan. Seringkali saudara, kalau burung Raja Wali ngomong ke kita, atau pemimpin kita ngomong ke kita, hati ini bisa nerima. Ditegur sama pemimpin, itu bersyukur. Karena saudara itu disayang. Betul? Ditegur sama orang yang lebih tinggi dari saudara. Itu saudara harusnya bersyukur karena saudara diperhatikan. Betul? Saya terima kadang-kadang. Tapi kalau ditegur sama orang di bawah. Bukannya saya sombong loh saudara. Maksudnya mungkin ditegur sama anak muda. Ditegur anak muda. Ini. Kadang-kadang hati ini bisa berkata, siapa sih lu? Lu gak tahu gue siapa? Hati itu bisa melenceng dengan sangat cepat saudara. Betul saudara? Ketika burung gagak ngomong, kadang-kadang hati kita sakit. Satu hal yang Tuhan kasih dalam hati saya. Untuk new season. Untuk musim yang baru. Kita harus punya hati yang taat. Amin saudara. Hati yang apa saudara? Coba ngomong kanan kirinya. Hati yang taat. Hati yang taat. Taat itu dibolak-balik tetap bunyinya taat saudara. Dibolak-balik tetap bunyinya taat. T-nya mau diambil ke depan, ya taat. Dibolak-balik, taat. Hari ini biar setiap kita punya wadah yang baru, musim yang baru, cara yang baru. Upgrade tubuh, jiwa, roh kita. Gimana cara ngupgrade-nya? Datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Datang ke pencipta saudara dan saya. Yang menciptakan saudara dan saya itu Tuhan yang ada di atas. Betul. Tuhan Yesus yang ada di hati saudara itu yang menciptakan saudara dan saya. Yang membuat di dalam rahim ibu saudara dan saya. Itu Tuhan. Kalau bukan Tuhan, enggak mungkin. Enggak ada toh yang lahir dari, saya lahir dari sungai Pak. Saya lahir dari batu Pak. Saya lahir dari gunung Pak. Saya rasa enggak ada. Itu sunggokong saudara. Tapi saudara dan saya itu keluar dari rahim ibu saudara. Dan Alkitab berkata, yang menenun, yang merajut itu adalah Tuhan. Jadi saudara pengen upgrade hidup saudara, tubuh jiwa roh saudara. Mari datang ke Tuhan. Urusan sama Tuhan. Seringkali saya itu sebelum tidur, setelah semua doa sama anak-anak, setelah saya menyelesaikan bagian Alkitab saya nempelkan kepala saya di bantal, saya akan berbicara banyak keluhan-keluhan mungkin. Keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ngobrol. Dan itu Tuhan baik loh. Tuhan jawab loh saudara. Tuhan itu maha pendengar. Maupun posisi saudara mungkin lagi tiduran. Nempel di bantal. Tapi kemarinnya saya ngomong, Tuhan hatiku ini masih panas Tuhan. Besok mau tak datengin orangnya. Mau tak datengin orangnya. Kurang ajar itu orang. Itu hati saya panas. Gak bisa tidur sampai jam 12 malam. Saya tahu kebenaran firman Tuhan. Harus mengampuni. Saudaramu bersalah 7 kali 70 kali. Harus diampuni. Itu ada firmannya. Betul saudara? Tapi nih hati ini panas. Wah besok tak tekoni. Besok tak datengin pokoknya. Kurang ajar. Tapi itu malam itu saya berurusan sama Tuhan. Nah
hati yang taat. Hati yang taat. Seringkali kita ini gak bisa memanage hati kita. Itu kalau siang udah pasti orangnya habis sama saya itu. Saya datengin pasti. Saya pisu-pisuin. Saya kata-katain. Tapi untungnya malam. Jadi ya sudahlah gitu loh. Panas hati ini. Tapi percayalah, Tuhan sumber segala sesuatunya. Dialah pencipta kita. Dia membawa kita sampai detik ini. Dia Tuhan yang menjamin kita sampai kedatangan yang kedua kalinya. Amin. Ayat firman Tuhan berkata, kita mau belajar lagi dari Daud. 1 Samuel 30 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 30 ayat 6 dan 7. Dan Daud sangat terjepit. Di sini ada yang pernah kejepit? Bukan kejepit pintu loh saudara. Saya pernah kejepit kaca saudara. Itu melentung. Apa itu melentung? Bengkak. Berhari-hari. Hitam. Kejepit kaca, pintu kaca, ceklek gitu loh. Di hari itu Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Ketika semuanya keadaan situasi tidak menentu, semuanya menjepit saudara. Mau tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang, tengok depan, semuanya terjepit. Mari kita tengok ke atas. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Dengan lutut kita, dengan hati kita, kita datang ke Tuhan. Bawa penyembahan itu. Bawa keluhan-keluhanmu. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Dan hari itu Siklak. Ini ceritanya tentang Siklak saudara. Siklak dimenangkan. Dan tidak ada satupun barang dari orang-orang Daud, laki perempuan harta bendanya, semuanya tidak ada yang hilang. Semuanya kembali, bahkan mereka membawa rampasan, mereka membawa jarahan. Siklak dimenangkan. Hari ini hidup saudara dan saya mungkin ada di Siklak. Rasanya terjepit. Rasanya tidak ada sesuatu yang menjawab doa saudara. Tetap datang kepada Tuhan. Never give up. Jangan pernah menyerah. Dia Tuhan yang sangat baik buat saudara dan saya. Amin. Ketika tidak ada jalan, percayalah pasti ada jalan. Amin. Karena dia Tuhan yang berjanji. Percayalah, dia Tuhan yang memperlengkapi saudara dan saya di tahun yang baru ini. Saudara tahu gak sih saudara? Saudara dan saya itu minimal punya 1 talenta. Amin. Coba ngomong kanan kirinya. Saya punya minimal 1 talenta. Minimal saya punya 1 talenta. Amin. Saudara tahu 1 talenta itu senilai 6.000 dinar. 6.000 apa saudara? 6.000 dinar. Upah harian sehari berapa? 1 dinar. Hebat kan Tuhan kita? Dia memberikan kita 6.000 dinar. Upah harian bangsa Israel pada waktu itu. Berapa? Sehari 1 dinar. Berarti dia itu sudah menjamin hidup kita 6.000 hari ke depan. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Saudara berbahagia enggak sih? Kalau saudara itu punya 1 talenta. Minimal punya 1 talenta. Bukan cuma panggilan. Tapi 1 talenta itu minimal. Karunia itu pasti Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Dan 6.000 dinar itu sudah Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Pajak di Israel, pajak 1 tahun di Israel pada waktu itu adalah 800 dinar. Berarti sisa berapa saudara? 5.200. Lebih dari cukup.
Tuhan sudah memberikan perbekalan buat saudara dan saya di musim yang baru ini. Minimal 5.200 dinar. Luar biasa Tuhan kita. Dan itu Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukur. Amin. Hidup itu penuh dengan syukur. Amin. Karena syukur itu adalah kekuatan dunamis. Salah satu kata kekuatan dunamis yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Malaikat gak bisa bersyukur. Tapi manusia bisa bersyukur. Malaikat gak punya kata bersyukur. Mereka sudah di setting seperti itu. Tapi kita di dalam segala keadaan, baik besar, baik kecil, baik lemah maupun kuat. Kalau kita tetap mau bersyukur, itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Syukuri suamimu, syukuri istrimu, syukuri anak-anakmu, syukuri keluargamu, syukuri pelayananmu, syukuri segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Dan percayalah, Tuhan akan menambah-nambahkannya di dalam hidupmu. Amin. Ini adalah new season saudara. Mari stronger than ever. Amin. Lebih kuat. Upgrade hidupmu. Tubuh jiwa rohmu. Amin. Ayat yang terakhir saudara. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ini yang Tuhan taruh. Firman yang Tuhan taruh di hati saya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa saudara? Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini janji Tuhan untuk menghadapi new season dalam hidup saudara dan saya. Stronger than ever. Stronger than ever. Di Yohanes 16 ayat 24 berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, nama Yesus. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Dia Tuhan yang memperlengkapi saudara dan saya. Minta itu. Kekuatan itu. Dan engkau akan seperti Raja Wali-Raja Wali. Amin. Hari ini hari kemenangan, new season, wadah yang baru, anggur yang baru, kemerdekaan, upgrade menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah hari-hari ini saudara mempersiapkan diri buat besok juga. Karena besok ada sesuatu yang Tuhan sediakan yang luar biasa banget di dalam kebaktian hari Selasa ya. Saya harap jangan sampai miss ya, karena judulnya juga temanya adalah The New Beginning. Karena kan Rosasana ini 5785 ya. Jadi kita membahas angka 8. Angka 8 adalah suatu angka yang sangat luar biasa. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru. Ya, kalau yang baru itu luar biasa banget kan. Sesuatu yang baru itu benar-benar luar biasa karena nggak pernah dilihat. Ya, belum bisa dilihat apa yang kita akan hadapi, apa yang Tuhan sediakan. Ya, jadi benar-benar kita harus mempersiapkan diri kita untuk benar-benar menyediakan wadah yang besar. Mengoreksi diri kita seperti tadi disiapkan, harus punya wadah yang baru kalau mendapatkan suatu
anggur yang baru. Ya. Anggur yang baru tidak bisa ada di dalam tempat yang lama, nanti akan pecah. Ya. Tadi sudah disampaikan, siapkan hati benar-benar untuk besok sore kita menerima penuh dari apa yang Tuhan sediakan. Ya. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pujian penyembahan sepanjang 1 jam ini ya Tuhan. Bapak, saat ini sungguh kami mau mempersiapkan diri kami untuk apa yang Kau sudah sediakan, dan kami akan menerima besok sore Tuhan. Kami mau menerima full, kami mau menerima penuh. Oleh karena itu biarlah hari-hari ini Engkau koreksi hidup kami seperti doa puasa kami Tuhan. Mempunyai wadah yang baru, yang lubang-lubang kami mau tambal Tuhan. Supaya pada saat Engkau mencurahkan anggur yang baru, kami dapat merasakan luar biasanya Engkau. Terima kasih karena Engkau sungguh amat sangat luar biasa. Engkau membuat perkara-perkara yang membuat kami terpesona. Di mana sesudah Engkau menyediakan sesuatu yang baru, kami akan memasuki yang dinamakan Yom Kippur. Dan Engkau tahu Tuhan, masa di mana kami harus merendahkan diri karena kami tahu Engkau sudah menebus hidup kami. Pengucapan syukur yang kami akan beritahukan kepadamu dan memberikan semua kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah membayar hidup kami dengan lunas. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hari-hari ini kami penuh dengan pengucapan syukur untuk semua yang Engkau sedang dan sudah sediakan buat kami. Bapak, saat ini juga kami tetap mau berdoa buat rencana pergantian daripada pemerintahan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap minta anugerah-Mu buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang akan menyelesaikan tugasnya, dan Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang akan meneruskan dan menerima tongkat estafet ini. Buat keduanya Tuhan dapat berjalan bersama-sama untuk saling memberikan support satu sama lain sampai mereka dapat menyelesaikan dan yang satu dapat meneruskan. Tuhan, minta hikmat-Mu, kebijaksanaan, kekuatan yang daripada-Mu sampai negara kami adalah suatu negara yang dapat meneruskan apa yang sudah direncanakan dan bukan menghancurkan apa yang sudah ada. Kami juga berdoa untuk pemindahan daripada ibu kota. Ini pun kami mau mempersembahkan kepadamu. Tuhan, Engkaulah yang mempunyai rencana yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih, dan terima kasih. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami terus menyerahkan akan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami tetap berdoa untuk rencana yang bakal terjadi Tuhan dengan Megatrust ini. Tuhan, kami hanya minta gantung kepadamu. Kami berdoa buat daerah-daerah yang mau tidak mau akan terjadi. Kami doakan Tuhan. Mohon belas kasihan. Engkaulah yang akan menahan semuanya Tuhan. Sampai sekalipun terjadi Tuhan Yesus, tidak akan menghancurkan kota-kota tersebut. Engkau selamatkan akan anak-anak-Mu yang berseru-seru kepadamu, yang selalu berdoa minta diluputkan. Dan kami tahu Engkau pasti dengar doa kami. Engkau yang akan meluputkan, Engkau akan membuat sedemikian rupa Tuhan, sampai mereka diselamatkan dan diluputkan.
Tuhan Yesus, saat ini kami juga datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa ya Tuhan, untuk pemulihan Pondok Daud pada bulan Oktober akhir ini. Kami minta anugerah-Mu, supaya semua rencana-Mu tidak ada yang gagal sampai bulan November. Tuhan, kami merasakan sampai dengan detik ini Engkau memeliharakan kami sepanjang tahun 2024. Hanya tinggal 3 bulan lagi Tuhan, ternyata kami boleh melewati tahun 2024. Dan semua janji-Mu di dalam deklarasi ini Engkau genapkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terus pimpin kami sampai kami boleh mengerti apa yang Engkau sedang rencanakan buat keluarga kami, buat pribadi kami, buat bangsa ini dan buat kota ini. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami tetap minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, daya tahan tubuh yang daripada-Mu, karena kami tahu kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Pimpin kami, beri kekuatan, beri kesehatan buat kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada dalam hidup kami. Engkaulah Immanuel, seperti pujian kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami membawa hidup kami Tuhan. Dan sepanjang perjalanan hari ini, biarlah pengurapan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami ya Tuhan. Jangan tinggalkan kami barang sedetik pun. Biarlah urapan-Mu turun atas mata kami, atas telinga kami ya Tuhan. Bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami ada dalam kontrol daripada-Mu. Engkau lepaskan semua yang tidak baik, Engkau kikis habis dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati tangan kami ya Tuhan, dan kaki kami. Ini tangan dan kaki kami mau pakai buat berjalan dan melakukan semua tugas kami hari ini Tuhan. Ini hari yang baru dalam minggu ini. Biarlah Engkau yang sudah menyediakan berkat buat kami boleh terima dengan utuh. Bahkan kami boleh menikmati akan semua yang sudah Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Berjalanlah bersama kami Tuhan, dan jangan tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.